selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Tuhan berharap hamba-hambanya siap sedia kapanpun Dia akan datang kembali. Untuk itulah Tuhan membunyikan alarmnya melalui firman, supaya kita tetap terjaga. Dengan demikian, berita kebenaran firman mestinya, harusnya menggugah kita untuk memiliki iman yang hidup. Kita harusnya belajar dan berusaha menolak ketidakbenaran dan memiliki hati yang siap mengabdi kepada Tuhan. Hidup bagi kepentingan Tuhan, hidup bagi kesenangan Tuhan. Sepertinya ini hayalan, sepertinya ini fantasi. Tapi kalau engkau memiliki iman yang bertumbuh, yang disertai dengan perbuatan, maka hal ini tidaklah mustahil untuk dilakukan. Ini sangat penting mengingat kedatangannya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kita harus waspada, jangan lengah. Jangan merasa aman dan baik-baik saja ketika kita hidup di dalam kegelapan dosa. Kita merasa tidak ada yang tahu. Kita tampil sebagai orang-orang yang terlihat rohani. Kita dapat tampil sebagai pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Kita dapat tampil sebagai anak-anak Tuhan yang terlihat baik. Tetapi sesungguhnya kita masih senang hidup di dalam dosa. Jangan sampai kita bersikap acuh tak acuh, tidak peduli dengan peringatan yang sudah berkali-kali Tuhan berikan melalui setiap firman yang kita dengar, yang kita baca. Jangan sampai alarm terus berbunyi, tapi kita tidak peduli. Kita tidak pernah terjaga dari tidur kita, dari kehidupan dosa kita. Kita terus terlena, terbuai, karena kita pikir gak ada tuh hukuman diberikan. Baik-baik saja tuh aku walaupun hidup dalam dosa. Hati-hati, itu sangat berbahaya. Jangan sampai waktu kedatangannya menjadi saat yang sangat-sangat mengerikan bagi kita. Saat-saat yang mengejutkan sehingga kita tidak berada dalam kondisi yang siap. Kita tidak berada dalam kondisi yang berjaga-jaga, yang siap menyambut kedatangannya. Sebab kita semua telah ditebus dan telah diambil Tuhan dari kegelapan. 1 Tesalonika 5 ayat 4-6 berkata, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Harusnya hari Tuhan itu bukan seperti pencuri dalam hidup kita, karena kita sudah berjaga-jaga, karena kita sudah siap, karena kita tidak hidup di dalam kegelapan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Alarmnya selalu diperdengarkan lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Bagaimana? Apakah kita masih terus bermalas-malasan, menunda waktu untuk bertobat, dan memilih melanjutkan tidur dan tetap hidup dalam kegelapan? Pilihannya ada di tangan kita sendiri. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.